Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRL TV. Jadi kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Pemuda yang Selamat dari Hotel Sarang Arwah Pesugihan. Bagi yang bergabung di channel ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk mensupport dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan langsung saja ke ceritanya. Sudah lebih dari 2 jam Andi menuju hotel yang akan ditujunya untuk menginap malam itu. Dia baru saja pulang dari pekerjaannya yang ada di luar kota. Andi sendiri memang agak memaksakan diri untuk melakukan perjalanan pada malam hari. Ya, apalagi kalau bukan untuk segera bertemu keluarganya. Namun, di tengah perjalanan, Andi mengantuk berat. Sebagai pengendara yang baik dan demi keselamatannya juga, ia tak mau ambil resiko. Saat itu juga dia memilih untuk mencari hotel untuk menginap semalam saja. Andi lantas mengetikkan hotel terdekat di aplikasi Google Map di smartphone miliknya. Dia tak mempedulikan harga dan fasilitasnya, yang penting paling dekat dan bisa segera ditempati oleh Andi. Akhirnya ia memilih hotel urutan teratas yang bisa ditempuh selama 30 menit perjalanan. Aplikasi tersebut kemudian menuntun Andi dengan suara khasnya. Setelah melewati jalan raya, aplikasi tersebut menyuruh Andi untuk berbelok ke sebuah jalanan perdesaan. Pada saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sehingga jalan yang dilewati Andi terlihat sangat sepi. Mulanya Andi berpikir bahwa mungkin ia akan lewat saja. Tapi lama-kelamaan Andi tak kunjung diarahkan kembali ke jalan besar. Mana mungkin ada hotel di tengah perkampungan sepi seperti ini, bukan Mam Andi? Keresahannya itu semakin menjadi ketika hampir 2 jam Andi tak kunjung sampai ke tempat yang dituju. Padahal tadi cuma 30 menit perjalanan. Aneh banget, kata Andi. Mbak-mbak pengisi suara aplikasi tersebut berulang kali menyuruh Andi belok kanan, lalu belok kiri seperti tak ada tujuan yang pasti. Atau memang Andi dibuat memutar oleh aplikasi ini? Andi memang kerap mendengar kalau terkadang aplikasi ini tak seakurat yang dibayangkan. Banyak kasus driver ojol atau traveler yang dibikin tersesat akibat arah yang tak karuan. Andi lalu menghentikan mobilnya di sebuah jalan yang lagi-lagi sepi. Ia sekarang berada di tengah jalan panjang yang terbentang sawah di sebelah kanan dan kirinya. Sepertinya milik warga desa yang dilewatinya tadi. Tidak ada orang lain selain dirinya. Andi lalu mengambil ponsel yang semula ditempelkan di dashboard mobilnya. Ia mengecek apakah sinyalnya sedang jelek dengan melakukan beberapa browsing. Ini lancar kok, kenapa sih kok dari tadi diputar-putar terus sama mbaknya? Tanya Andi heran. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela pintu dari kursi penumpang. Sontak Andi kaget bukan kepalang. Ia buru-buru keluar mobil untuk mengecek siapa yang mengetuk tadi. Tiba-tiba Andi merinding bukan main. Dia tak menemukan siapapun di luar mobilnya selain dirinya sendiri. Andi lalu berlari masuk ke kursi pengemudi dan menginjak gasnya keras-keras. Ia mau cepat-cepat pergi dari tempat ini. Setelah melewati jalan di persawahan tadi, dia melihat jarak hotel di ponsel tinggal 300 meter lagi. Akhirnya, Andi menghela napas lega. Namun, jalan yang dilewati Andi kini justru lebih aneh dari jalan persawahan tadi. Ia malah diarahkan masuk ke hutan. Memang ada jalan aspal di hutan tersebut, tapi apakah memang ada hotel di hutan berlantara seperti ini? Jalanan itu super gelap, di depan hanya terlihat lampu sorot dari mobil Andi. Sementara di sepanjang kanan dan kiri Andi hanya ada deretan pohon jati yang sudah menggugurkan daunnya. Meski sangat menakutkan, Andi tak ingin berpikir macam-macam. Kali aja emang hotel ini konsepnya di tengah hutan. Siapa tahu ya kan, sekarang orang kalau jualan suka unik konsepnya.
katanya menghibur diri sendiri. Tepat pada pukul 3 pagi, mbak-mbak pengisi suara aplikasi tersebut mengatakan kalau Andi sudah sampai di tempat tujuan. Akan tetapi, mbak-mbak itu mengatakan kata-kata aneh di akhir kalimat, yaitu hati-hati, dengan suara robot yang terdistorsi. Belum sempat memikirkan kata-kata aneh itu, Andi ternyata baru sadar kalau ia tidak benar-benar sampai di tujuan. Tidak ada satupun bangunan yang ada di depannya, melainkan hanya pepohonan dan lampu sorot mobil Andi. Ia mulai keringat dingin. Sialan, kutuk Andi kepada diri sendiri. Ia lalu memutar kemudi untuk segera kembali ke jalan besar. Namun hingga 1 jam lamanya, Andi hanya berputar-putar di dalam hutan tersebut. Ia benar-benar frustasi sekarang. "Tolong jangan ganggu saya hanya ingin beristirahat saja," teriak Andi di dalam mobil sambil sesenggukan. Andi sudah hilang kesabaran. Ia kini menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi meski dengan jarak pandang yang pendek. Di tengah kegelapan hutan, tiba-tiba ada sosok wanita berpakaian serba putih dari arah depan. Andi lalu membanting setir ke arah kiri dan tak ada jalan aspalnya. Nahas, mobilnya menabrak sebuah pohon jati. Mobilnya rusak parah. Andi jatuh pingsan. Andi merasakan pipinya ditepuk-tepuk oleh tangan seseorang. Ia perlahan membuka matanya. Andi samar-samar melihat sepasang suami istri yang membawa kayu kering di pundak mereka. Ia perlahan-lahan dituntun dari posisi tidur di kursi tengah mobilnya untuk duduk. "Anak muda, apa yang sudah terjadi semalam?" tanya sang istri. Andi masih belum sepenuhnya sadar. Ia masih memenggangi kepalanya yang darahnya mulai mengering. Andi menyipitkan mata tatkala melihat matahari sudah di atas kepala. "Saya menabrak pohon, Bu," jawab Andi dengan suara yang masih serak. "Bagaimana kamu bisa masuk ke hutan ini?" Sekarang sang suami yang bertanya. "Saya kemarin ingin mencari penginapan. Lalu saya nemu hotel mawar yang paling dekat. Saya ngikutin maps, ternyata dibawa ke sini," jelas Andi. Suami istri tersebut lalu saling berpandang. Mereka seperti tahu sesuatu. "Nah, hotel itu hotel gaib. Tempat itu adalah sarang arwah tumbal pesugihan. Mereka sengaja menggoda manusia untuk balas dendam. Untung saja kamu masih bisa selamat, karena biasanya orang-orang mencari hotel itu tidak akan pernah kembali.